Bocil ini nekat nyolong duit dari ibunya buat beli mobil-mobilan, sampai akhirnya dia malah takut tangannya itu dipotong. Cowok ini pura-pura buta supaya dia itu bisa pacaran sama cewek cantik, tapi akhirnya dia benar-benar malu banget karena ini yang terjadi, guys. Jadi kisahnya ada cowok bernama Andrew yang dia itu lagi liburan di kapal pesiar yang benar-benar mewah banget. Pas dia lagi liburan, tiba-tiba dia ngeliat ada cewek cantik. Dia langsung dong pengen jadi buaya, dia pengen merayu cewek itu. Tapi pas dia lagi bawain minum ke cewek itu, dia kesandung dan gelasnya tumpah. Si cewek udah marah-marah dong sama cowok ini, tapi akhirnya cowok ini pura-pura buta supaya ceweknya itu nggak jadi marah sama dia. Nah, tiba-tiba cewek ini benar-benar langsung kasihan banget sama si Andrew dan bahkan langsung ngejar-ngejar Andrew. Padahal Andrew udah ketakutan banget. Andrew nggak mau keceplosan dan ketahuan kalau dia itu sebenarnya nggak buta. Tapi sayangnya si cewek itu malah kayak benar-benar tertarik sama Andrew. Kadang-kadang Andrew sering keceplosan bilang cewek ini cantik banget. Nah, cewek suka nanya, kok kamu tahu aku cantik? Cuman Andrew itu ngelesnya jago banget, jadinya dia nggak ketahuan sama sekali deh. Sampai akhirnya ceweknya ngajak Andrew untuk main di kapal pesiar. Nah, di sini Andrew itu suka banget mainan-mainan kayak gini. Tapi sayangnya Andrew harus pura-pura buta dan pura-pura nggak jago. Karena kalau misalkan dia jago, dia itu kelihatan banget kan? Sampai akhirnya ceweknya itu ke toilet dan Andrew kesempatan banget, dia pingin main. Nah, pas dia lagi main, dia tuh kayak main tembak-tembakan gitu dan bener-bener langsung bagus banget tembakannya. Bahkan pas menang, dia itu loncat-loncat yang membuat cewek curiga banget karena tiba-tiba ceweknya melihat semua itu. Akhirnya cewek tahu kalau selama ini dia itu nggak buta dan ceweknya langsung pergi dari dia. Namun tiba-tiba di kapal pesiar ada anak yang mau diculik. Nah, cewek ini tuh hatinya baik banget dan cewek ini bantuin. Akhirnya Andrew juga bantuin ceweknya dan cewek jadi melihat hatinya Andrew yang sebenarnya kalau Andrew itu sebenarnya baik. Akhirnya ceweknya tuh untungnya maafin Andrew dan akhirnya Andrew ngajak ceweknya untuk pacaran dan ceweknya menerimanya. Cewek ini kaget banget, temennya yang cupu tiba-tiba operasi plastik diem-diem jadi mirip dia, sampai akhirnya semua tuh jadi kacau, guys. Jadi kisahnya di sini ada dua orang sahabat yang benar-benar beda banget. Yang satu super cantik, yang satu nggak peduli sama penampilan. Bahkan karena dia nggak peduli sama penampilan, kadang-kadang dia itu suka dibully sama teman-teman kelasnya. Namun temennya yang cantik itu selalu nerima dia apa adanya, bahkan ngebelain dia kalau misalkan dia dibully sama orang, karena temennya itu memang temenannya tulus banget. Sampai tiba-tiba si cantik ini bingung banget, temannya kok tiba-tiba menghilang dan gak mau diajak kemana-mana. Dia gak tahu kabarnya, dia pikir mungkin temennya liburan kemana. Tapi tiba-tiba saat masuk ke sekolah lagi dia ngeliat ada cewek yang cantik banget. Ya dia itu bingung, ini anak baru dari mana ya? Tapi ternyata cewek itu bilang, kamu gak inget aku kan teman kamu. Nah disitu dia kaget banget dong, karena ternyata itu adalah sosok dari temennya yang cupu tadi. Bahkan tiba-tiba si cupu itu langsung ditemenin sama banyak orang karena dia jadi cantik banget. Tapi lama-kelamaan temennya itu mulai curiga banget karena setiap hari mukanya dia makin berbeda, tambah lama tambah lancip semua. Akhirnya temennya berusaha untuk datang ke rumahnya dia, tapi dia kaget banget. Rumahnya biasa tuh tumbuh-tumbuhannya benar-benar mekar semua, tapi tiba-tiba hari ini tuh layu. Nah pas dia mencoba untuk masuk ke rumahnya, dia benar-benar lebih kaget lagi. Karena biasanya dia itu disambut oleh ibu dari temennya, tapi kali ini ibu dan ayahnya kayak lagi nggak sadarkan diri dan lagi mau dioperasi plastik. Bahkan gak hanya itu aja, si cantik juga menemukan foto dirinya dia. Dan bahkan ada tulisan kalau misalkan dirinya dia itu benar-benar sempurna banget. Di situ dia baru sadar kalau misalkan si temennya dia yang cupu itu sebenarnya bukan operasi plastik untuk menjadi cantik. Tapi dia operasi plastik benar-benar pingin menjadi dia. Bahkan tiba-tiba temennya yang cupu datengin dia dan langsung menghabisi nyawanya dia saat itu juga. Supaya temennya yang cupu itu bisa lebih sempurna lagi dengan ngambil wajah dari temennya. Bocil ini pingin putus sama pacarnya di sekolah tapi pakai gaya sinetron sampai akhirnya malu banget, guys. Jadi karena kebanyakan sinetron, si cowok itu ngajak pacarnya ke gudang. Tapi sayangnya pacarnya itu mau putusin dia dan bahkan balikin boneka yang pernah dia kasih. Kata ceweknya, udah ya kita sampai sini aja. Tapi cowoknya tuh masih gak terima banget dan bahkan narik ceweknya kayak yang di sinetron-sinetron. Tapi cewek tuh sama sekali kayak gak suka, namun cowoknya masih pingin mempertahankan hubungan mereka. Nah saat mereka lagi ribut-ribut kayak gini, tiba-tiba ada seseorang yang datang yang bikin mereka panik banget. Mereka gak mau ketahuan kalau misalkan mereka itu pacaran, akhirnya mereka itu ngumpet di belakang kardus. Ternyata yang datang adalah guru olahraga mereka yang kaget banget ngeliat mereka.
Bahkan akhirnya rencana putus ala sinetron pikiran mereka itu gagal karena akhirnya mereka itu kepergok. Bocil ini nekat nyolong duit dari ibunya buat beli mobil-mobilan sampai akhirnya dia malah takut tangannya itu dipotong. Jadi kisahnya, bocil ini bernama Bagus. Dia itu pingin banget main mobil-mobilan karena kalau enggak dia itu nggak diajak sama temen-temennya main. Tapi temennya tuh nggak kasih dia main karena dia tuh nggak punya duit dan pasti nggak bisa beli mobil-mobilan tersebut. Saat dia naiknya ke tukang mainan, ternyata duit dia beneran nggak cukup karena mobil-mobilannya itu harga 18.000. Akhirnya pas dia ke rumah, dia lihat di bawah toples itu ada uang 20 ribuan. Dia langsung berpikir untuk nyolong duit dari ibunya. Pas ibunya nggak ada, dia langsung pergi dan dia bisa beli mainan itu. Di situ dia senang banget karena akhirnya dia bisa nunjukin ke teman-temannya kalau misalkan dia bisa beli mainan yang mahal. Nah, pas dia sampai rumah, dia itu langsung ngumpetin mainan dari ibunya. Di situ ibunya pura-pura nggak tahu guys, sampai tiba-tiba di dalam mainannya tuh ada tulisan, siapa yang mencuri tangannya tuh nanti bisa dipotong. Di situ Bagus takut banget kalau misalkan dia akan kehilangan kedua tangannya. Akhirnya dia kepikiran untuk nggak jadi mainin mobil itu dan dia mau balikin duit dari ibunya. Tapi pas dia mau balikin ke tukang mainannya tuh nggak mau, soalnya mobil-mobilannya udah rusak. Ketika dia mau jual ke tukang penjual barang bekas, tukang penjual ini juga nggak mau dan bahkan bayarinnya cuma dengan harga 2.000. Di situ akhirnya Bagus bener-bener nyesel banget dan Bagus langsung ngaku aja ke ibunya atas apa yang dia lakuin. Ternyata semua ini adalah rencana ibunya. Ibunya mengetahui kalau misalkan Bagus itu nyolong duit ibunya dan ibunya yang masukin kertas ke dalam mainannya supaya Bagus itu belajar untuk tidak nyolong duit dari ibunya dan duit dari siapapun. Nah, dari situ Bagus jadi belajar banget untuk selalu jujur sama ibunya. Selama 3 minggu, si ibu selalu masak makanan yang sama untuk anaknya. Ternyata karena ini, guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang ibu yang tinggal bersama anaknya doang bernama Daisy. Nah, si Daisy itu setiap hari selama 3 minggu selalu dapat makanan yang sama dari ibunya, nggak seperti biasanya. Tapi untungnya Daisy itu benar-benar suka banget sama makanan dari ibunya ini. Makanannya adalah pai daging. Namun sehabis makan, Daisy itu biasa nanya ke ibunya, "Ibu, ayah kapan pulang?" Tapi si ibu itu selalu ngundur-ngundur kepulangan dari ayahnya, jadi kayak ngebohongin anaknya terus. Ternyata terbongkar semuanya kalau misalkan keluarga mereka adalah keluarga yang gak mampu, untuk makan aja benar-benar gak mampu. Waktu ada ayahnya, mereka bingung banget harus gimana karena mereka gak mau Daisy itu kelaparan. Sampai akhirnya ibunya punya rencana kalau dia harus menghabisi ayahnya supaya Daisy itu bisa makan ayahnya. Makanya setelah itu 3 minggu si ibu itu selalu bikin pai daging dari daging-daging yang tersisa. Dan tiba-tiba ibu dan anaknya tuh memang suka banget sama pai daging itu. Namun lama-kelamaan daging ini udah mulai habis guys. Sampai ibunya akhirnya berpikir kalau dia itu pingin banget mencoba daging dari Daisy yang merupakan anaknya sendiri.